Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Kristianto. Saya dari SMA Negeri 1 Pegadaian. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2024 di UIN Tulung Agung. Hari ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari PPG, yaitu uji kompetensi, dan saya akan membawakan materi tentang toleransi yang akan disampaikan di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baik. Jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman, di pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna dan juga bisa menjadi nilai kebaikan. Amin. Hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa dalam cara masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke kebiasaan kita ya sebagai pelajar Pancasila atau senantiasa menjaga budaya. Salah satunya itu kita akan menyanyikan lagu Wajib Nasional, yaitu jadi silakan untuk diri semua sudah nyanyikan awal baru dengan hikmah. Absen ya? Barak bagus salam. Hadir. Depa hadir. Deyuni. Deyuni. Waktu kemarin kemana nggak masuk aja? Kemarin lagi ke jalan-jalan dulu. Oh, jalan-jalan dulu. Iya, nggak cari keluarga. Soalnya saya kadang-kadang sakit. Bohong ya. Lain kali nggak boleh bohong itu kalau jalan-jalan ya. Iya. Saya jadikan doa lagi jalan-jalan malah sakit. Asep, izin ya. Iya, izin Pak. Tadi orang lain. Sakit ya. Iya. Asep tadi sakit ya. Iya. Buyuk. Sakit. Terus Nasrul, dispen ya. Iya. Fahri, dispen. Siapa lagi ini? Nopal, dispen. Siapa? Dispen. Oke, terima kasih. Dari total yang ada di kelas ini, seberapa
1 kali 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 6 ada 7, 17 ya yang nggak masuk sementara 6 orang. Yang 12 orang kan semuanya 35 ya. Kemarin itu ada bantuan, jadi mereka lagi menang bantuan di Bang Benny, jadi sekarang lagi ngambil uang bantuan BP ya. Jadi totalnya 35. Kita akan masuk ke materi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu toleransi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah ataupun sering mendengar apa itu kata toleransi. Coba ada itu enggak? Toleransi itu apa? Sikap apa itu toleransi itu? Menghargai setiap perbedaan antara individu ataupun banyak ya di kita itu sebenarnya perbedaan itu banyak sekali. Nah nanti kita di toleransi ini kita akan mempelajari macam-macam toleransi, lalu penyebab terjadinya intoleransi banyak sekali terjadi. Dan nanti di toleransi pun banyak macam-macam. Toleransi bahwa kita tidak boleh mengejek ataupun mengolok-oloki kekurangan teman-teman kita. Makanya kita akan belajar apa itu toleransi. Baik ya. Ya, nah, di toleransi ini banyak sekali dalil-dalil ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang sikap toleransi. Kalau yang mungkin teman-teman sering dengar itu apa namanya? Ada pada Quran surat Al-Kafir. Di surat Al-Kafir itu kan banyak ada ayat yang menjelaskan tentang sikap toleransi. Pada kalimat apa ada yang aku dihukum untukmu. Artinya itu ada sikap toleransi di sana. Bahwasanya ya seperti halnya di sini kan ada Tian ya. Tian ini kan salah satu siswa non. Tapi untuk spesial di pembelajaran kali ini Bapak akan libatkan Tian sebagai bentuk toleransi. Hanya mohon maaf sebenarnya kalau Bapak misalkan membawakan apa namanya materinya lebih ke materi Islam. Karena ini pembelajaran agama Islam. Cuma nanti kita akan banyak tanya jawab dengan dia terkait perbedaan agama Islam. Jadi dia Kristennya Protestan apa Katolik? Protestan. Di gereja di sini kan dekat ya. Nah, yang akan Bapak bahas atau yang akan Bapak angkat adalah Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya nanti kita akan bacakan ayatnya. Bapak dulu nanti teman-teman kalau koreksi. Misalkan Bapak ada salah baca boleh dikoreksi. Silakan dibuka HP-nya. Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya ini adalah ayat salah satu ayat yang menerangkan tentang sikap toleransi. Di mana di sini terdapat pada Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. 40 dan 41. Nanti apa akan bacakan ayat ini. Nanti teman-teman boleh koreksi kalau sangat Bapak salah baca. Dan setelah ini nanti kita akan kaji isi kandungan daripada Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 ini, kandungan tajwidnya ya. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amali wa lakum amalakum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Al-ayat sadaqallahu azim. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang apa yang berbuat dosa. Wa in kadzabuka fa qul li 'amali wa lakum a'malukum wa anta bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya di sini secara global kita jangan terlalu sibuk untuk mengurusi urusan orang lain. Belajar kita fokus dulu terhadap diri kita sendiri. Ya. Nah, kebanyakan akibat terjadinya hal seperti ini itu mengakibatkan banyaknya gesekan-gesekan antar individu. Ya. Aduh, opa tidur. Istighfar. Kalau ngantuk duduknya di depan, yang di belakang. Siap lagi opang ya? Ya, Pak. Kenapa yang paling kuat penyebabnya akan terjadi intoleransi itu? Cara toleransinya salah. Karena tiannya nggak sholat, Pak, maka dedeknya juga itu nggak sholat. Karena dedek memiliki kewajiban sebagai seorang muslim harus melakukan atau menunaikan kewajibannya, yaitu jangan sampai keliru nih. Ini bahasa toleransi di sini jangan sampai keliru. Kalau dedek kan menganalogikan bahwa toleransi itu berarti tidak mengganggu. Nah, kalau tidak mengganggu berarti kalau dia lagi ibadah, dedeknya diam, jangan mengganggu, nelponin terus misalkan boleh gitu, jangan. Ataupun sebaliknya. Tapi yang lebih parah yang tadi, karena dia non muslim tidak sholat, pada saat masuk waktu asar misalkan, dedeknya jadi ikut nggak sholat. Dedeknya kenapa nggak sholat? Saya menghargai teman saya, Pak, karena teman saya nggak sholat. Nah, itu bukan bentuk toleransi, tapi itu bentuk kekeliruan toleransi. Ya, bisa dipahami? Oke. Kandungan tajwid yang terdapat pada ayat 40 yang bisa menyebutkan semua hukum tajwid sini, saya akan berikan hadiah satu buah kertas kecil lebih kalau yang bisa. Ya, maka nih pada kalimat wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Maka ada yang bisa kan? Wa minhum. Nah, kalimat wa minhum memiliki hukum tajwid, ya? Tidak hamil. Kenapa ya? Karena nusukun bertemu huruf. Karena ada nusukun bertemu salah satu huruf tidak tapi yaitu kemudian yang satu, yang kedua wa minhum man. Hukum apa itu? Idgham. Kenapa idgham ini? Karena nusukun bertemu huruf. Karena ada nusukun bertemu huruf ini. Selanjutnya Mayu
Iko Biguna. Kenapa dikatakan Iko Biguna? Nun sukun bertemu huruf ya. Ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf Iko Biguna yaitu Ya. ya. Lanjut. Ada ngomong apa di sini? Ayo. Seperti kata ini. Ada yang lain yang bisa bantu Ija? Nah, Iko Biguna. kenapa Iko Biguna? Karena nun sukun bertemu huruf ya. Oke, lanjut. بالمفسدين Al-Qamariyah. Alif Lam. Qamariyah. Kenapa dikatakan huruf Qamariyah? Jawabannya sudah betul. Apa alasannya ya? Karena ada huruf المفسدين ba yang melakukan kata kasroh bertemu dengan Alif Lam. alif lam yang di depannya terdapat huruf mim yang merupakan huruf Qamariyah. maka dikatakan ini adalah alif lam mufsidin. بالمفسدين Kan tadi disebut. Tadi kenapa? Karena sebelum wakof ada matodi. Ada mata dikatakan tadi disuruh tepuk tangan. Makanya nanti ada di ruang dulu ya setelah belajar ini saya ambil sampai di ruang dulu ya. Nih satu-sama lagi nih. Ada yang lagi nggak ayo? Wa in kadzabuka ifa. Kenapa? Karena ada yang sukun bertemu dengan huruf fa. Wa in kadzabuka faqulli ma tabi'i amali walakum amalukum walakum amalukum walakum Ilhad sababi karena ada mim sukun bertemu ain. Antum ibatum bari. بريئون Iba sababi kenapa? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bariun. بريئون Mad Ada di Indonesia. mad wajib mutasil. Kenapa? Karena Ada matodi bertemu dengan hamzah. dalam satu Alif. oke. Mimma kun nah mimma huruf nun ada apa? Ada dua. Ya non. Oh, cuma kalau misalkan gunanya ada satu Mim tadi dan mim tadi. nun Betul. amalu wa ana وأنا matawi بريء Wajib betul. bariun wajimun tasil mimma ta'malun. Namanya يعملون mari disukun. Putar dulu bagi jalan. Ya, silakan. Di materi ini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, teman-teman, untuk menganalisis hal-hal atau kejadian-kejadian tentang intoleransi yang terjadi di sekitar kita. Karena dibagi berarti ada 1, 2, 5, 6, 11, 17. Berarti silakan bikin 3 kelompok aja. 4 kelompok. Dan jadi isinya ada 6. Ya. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Itu nanti penugasan berikutnya. Tidak usah bersuara. Untuk kelompoknya apakah kirimkan ini grup kan? Apakah kirimkan itu nama-namanya silakan. Jawabannya. Oke. Koordinasikan. Jadi sudah. Dibikin kelompok. Ya silakan. Ya dari bagi kelompoknya. Ini ya nanti silakan teman-teman akan berdiskusi. Bahkan diskusinya itu akan sini punya poster. Ini adalah karya dari anak-anak kelas 10 ya, terkait masalah bully, toleransi dan sebagainya.
inilah beberapa contoh yang akan kalian amati. Ini kan salah satunya studi kuliah. Nanti kelompok siapa yang pilih nanti akan pembahasan dan menggunakan aplikasi tadi. Ini budi adalah bentuk daripada sikap intoleransi. Ya. Kenapa dibilang intoleransi? Kita perhatikan di sini ada jelek, miskin, cupu, gendut, hitam, ya. Ini jelas salah satu bentuk intoleransi. Baik itu dari segi etnis, suku, budaya ini sangat berpengaruh, bahaya ya. Bahkan kan teman-teman tahu sendiri kejadian yang ada di Papua kemarin. Terjadi perang suku. Bahkan banyak sekali yang meninggal dunia akibat perang itu diakibatkan dari adanya sikap intoleransi yang tidak menerima kekurangan antar kelompok. Kelompok satu maju, bajunya dirapikan dulu ke belakang. Rapikan dulu bajunya ya. Kelompok dua, ini sini program kelompok satu. Ini posternya nanti silakan diamati ya. Ini ada satu permasalahan yang harus kalian bereskan. Lalu ini ada kelompok 2 ya. Kelompok 3 silakan diamati posternya. Kelompok 4. Oke. Saya itu posternya sudah dibagikan. Nanti teman-teman boleh analisis dari mulai poster itu atau teman-teman bisa mengembangkan opini di dalam poster itu. Itu bedanya posternya ya. Nanti di kelompok 1 itu akan menganalisis materi. Ya, sekarang toleransi beragama. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 analisis materi tentang toleransi. Tadi saya lupa. Berbudaya. Materi toleransi liputan pemikiran. Silakan yang ada di sekitar sekolah, di rumah, dimanapun itu terserah kalian. Komen terhadap dengan kejadian ya. Cukup ya 30 menit untuk mendiskusikan terkait materi yang disebutkan. Silakan untuk mencari materi masing-masing. Ya gimana? Jadinya toleransi beragama apa? Kan sering banyak tuh konflik antar agama. Itu masalah awalnya apa? Lalu sering terjadi konflik antar budaya, suku, budaya dan lain-lain banyak. Ya silakan dikaji, boleh dilihat dulu. Nanti silakan dikomunikasikan ke dalam tulisan kalian masing-masing atau boleh dalam bentuk karya. Bisa mau dibikin di Canva atau di lain boleh.
Silakan. Teman-teman boleh nanti kerjakan di LKPD ya yang akan memberikan, boleh dikerjakan di sini. Nanti tinggal teman-teman tinggal melihat aja redaksinya di apa namanya? Gambar kerja visual. LKPD ini ya. Gambar kerja tadi kalau dulu namanya LKS, kalau sekarang LKPD. Ini berapa orang? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Silakan. Sana dijelaskan ada penyebab terjadinya intoleransi apa, lalu solusinya apa. Ada yang tidak ada bolpen? Kelompok 1 ada bolpen? Ada ya? Ya. Sudah? Untuk mengembalikan fokus, ada temukan baru yaitu tepuk fokus. Nanti kalau saya bilang tepuk fokus, kalian fokus tunjuk pada saya, oke? Jangan ngantuk. Soalnya masih pagi, teman-teman banyak yang begadang jadi ngantuk. Tepuk fokus. Kita lanjut ke presentasi. Siapa yang akan mempresentasikan duluan nanti akan kita tentukan lewat spin. Nanti siap ya? Siapkan ya? Yang maju hanya 1 orang. 2 orang boleh lah. Ini ya. Oke, 2 orang apa? Kita mulai. Ada yang mau masuk ke depan? Ada yang mau nyentuh? Oh iya, ada tadi angkat tangan ya? Mau spin, silakan. Mulai yang green. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penemuan saya atas diskusi kami dengan kelompok 3 ya. Nah, di sini saya akan mengambil rasional. Pengertian rasional bisa disebut juga lebih tepatnya lebih mengacu pada ciri fisik atau garis turunan. Contohnya, warna kulit, bentuk hidung, tekstur rambut, dan tinggi badan. Nah, contoh pemulihan. Nah, kita bisa ambil contohnya dari pemulihan. Misalnya di sini ada teman kita sendiri yang warna kulitnya berbeda dengan kita dan rambutnya juga berbeda dengan kita, di badannya pun berbeda dengan masing-masing temannya. Nah, penyebabnya juga sendiri bisa jadi candaan temannya sendiri juga. Misalnya contohnya Ferdi, kita bisa ambil Ferdi dengan Opang. Misalnya Ferdi mengejek Opang, "Pang, mana mah hidung?" Itu adalah contoh intoleransi rasional. Yang pertama adalah kedewasaan kita tersendiri, pemikiran kita sendiri. Yang paling utama sih sumber daya manusianya harus ditingkatkan lagi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menerima dan menghormati perbedaan gagasan. Contoh. Kayaknya kelompok satu. Yang kelompok satu silakan, kelompok satu. Kelompok satu silakan, kelompok satu. Iya. Ya, presentasi sudah beres ya. Terima kasih juga untuk kelompok dua yang sudah menjelaskan hasil diskusi dengan kelompoknya. Jadi sekali lagi toleransi ini sangat penting di dalam lingkungan bermasyarakat karena dengan toleransi tentunya kita akan bisa menciptakan suasana yang damai, ya, yang tentram, yang tentunya tidak ada konflik di dalamnya. Karena ketika kita tidak memiliki jiwa toleransi, maka biasanya kita paling senang berhadapan dengan apa? Dengan keributan, kericuhan. Atau kayak kemarin ada tim futsal kita kemarin ya. Ketika tim futsal kita kalah, kita perang kemarin, ya, kita tempur lawan SMA 3. Itu kan bentuk intoleransi karena tidak menerima. Ya, semoga menjadi pembelajaran buat kita ke depannya agar kita nanti kalau sedang bertanding bisa lebih menerima kekalahan. Tapi jangan sampai kalah. Nah, untuk menerima itu ternyata tidak mampu, ya. Tadi dibahas beberapa kelompok tadi membahas tentang batas. Ada tadi Alis yang mengatakan katanya orang Jawa ke Jawa, kata orang Jawa ya sudah, ya kocak orang memang. Ini udah kayak orang tapi ngomong gitu, belakangnya suka ada, ini kocak katanya, gitu kan. Jadi ledekan, jadi ya banyak hal yang memang akhirnya menjadi toleransi. Ya, selanjutnya Bapak ada quiz yang sudah Bapak sharing ya. Itu berupa Google Form, dari Google Form. Nanti teman-teman isi secara online terkait pembelajaran hari ini ya. Nanti silakan isi di Google. Saya menghubungkan di minggu depan di pembelajaran hari ini. Ya, kita simpulkan sekali lagi bahwa toleransi itu penting. Kenapa toleransi itu penting? Karena untuk menciptakan suasana yang damai, aman, tentram, sentosa, ya. Tidak ada konflik di dalamnya. Karena dengan adanya konflik itu bisa mengancam keselamatan kita, bahkan kesehatan kita. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan?
dirasa cukup ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan kita akan tetap membahas toleransi. Coba kalau hari ini kan kita tadi teman-teman sudah tulis masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, terutama di sekolah kita. Nanti teman-teman akan membuat suatu proyek. Jadi nanti yang tadi ditulis itu kalian akan visualisasikan dalam bentuk gambar yang akan kalian kerjakan di materi di minggu depan. Sama aja materinya ini, cuma kan beda modul, yaitu menggunakan project based learning. Jadi nanti teman-teman bikin project, isi projectnya itu adalah kata-kata yang kalian tulis hari ini. Nanti kita share bareng-bareng untuk membuktikan sikap intoleransi di lingkungan sekolah ini, agar sekolah kita tercipta suasana yang harmonis, yang asik, bercandanya asik, ya pertemanannya bagus. Jadi tidak ada istilah dendam-dendaman saling mencelakai kayak yang tahun-tahun kemarin kayak enak. Ada apa yang harus teman-teman tahu, cuma bapak akan kasih tahu. Tapi jangan sampai terulang lagi di sekolah tercinta ya. Baik, itu saja kita tutup terakhir dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan rasui Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai berjumpa di minggu depan. Mudah-mudahan semoga sehat. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Sholatnya jangan diting. Bapak Diri, tolong bukan